What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue, Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16 Beta 8. Bener banget, semalam baru aja dirilis sama Apple iOS 16 Beta 8. Apa aja sih yang baru dan apa aja perbaikannya? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi Apple resmi merilis iOS 16 Beta 8. Di sini gue menggunakan iPhone XR untuk menggunakan iOS 16 Beta 8. Disclaimer dulu, iOS 16 Beta ini itu isinya sama dengan iOS 16 Public Beta ya. Kalau sebelumnya Public Beta itu baru sampai Public Beta 5, sekarang sudah di Public Beta 6. Jadi buat teman-teman pengguna Public Beta, silakan update aja iOS 16-nya ke Public Beta 6, oke? Karena isinya sama dengan iOS 16 Developer Beta 8 ini, kayak gitu. Dan di sini Apple cuma merilis iOS 16 Beta 8 ya, tidak adanya watchOS, tidak adanya tvOS, macOS pun sekalipun itu nggak ada. Jadi gue juga bingung ya, kenapa di sini Apple cuma merilis iOS 16 Beta 8 aja, sisanya belum terupdate ke Beta 8 seperti iPadOS ya, watchOS dan tvOS kayak gitu. Jadi ya ini cuman update ke iOS 16 Beta 8 aja, seperti itu. Untuk size update-nya, karena gue menggunakan Beta 7 sebelumnya, update di iOS 16 Beta 8 ini pada size update-nya ini kecil sekali ya. Jadi cuma 161,5 MB aja atau 100 megaan. Jadi ini kecil sekali. Tentunya kalau update kecil kayak gini, biasanya itu tidak ada fitur baru atau tidak adanya fitur perubahan kayak gitu. Memang setelah gue telusuri, ini update-nya untuk perbaikan ya. Mungkin karena ini sudah mendekati tanggal 7 September, di mana tanggal 7 September tersebut adanya Apple Event seperti itu. Jadi ya, kita tahu Apple sedang bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk penggunanya pastinya. Ya, setelah gua cek di sini memang perbaikan aja ya terkait semuanya lah, mau lock screen, mau Safari dan lainnya. Di sini lock screen juga lebih aman dan lebih smooth juga ya terkait lock screen-nya. Dan gua merasa tidak ada freeze. Ya, freeze itu kemarin-kemarin di Beta 7 gua merasakan sekali ya. Jadi adanya nge-freeze pada iOS 16 Beta 7, tapi di Beta 8 ini tidak ada nge-freeze. Aman banget, apalagi kalau kita sambil play music. Gue contohkan seperti ini. Nah, ini tuh nggak ada nge-freeze, aman banget ya. Kalau kita stop juga aman. Sebelumnya itu ada kendala di mana dia kayak nge-freeze gitu, diem aja ya. Di Beta 7 tuh gue ngerasa itu terjadi, dan di Beta 8 ini sudah lebih baik ya, alias sudah diperbaiki oleh Apple lebih tepatnya, dan aman-aman aja menurut gue kayak gitu. Lalu selanjutnya terkait baterai percentage pada iOS 16 Beta 8 ini. Ya, bener banget. Kayaknya memang sudah fix kalau misalkan iPhone XR, 12 mini, iPhone 11 dan 13 mini tidak kebagian fitur baterai percentage. Fitur baterai percentage ini sebenarnya udah ada, tapi dihilangkan semenjak iPhone berface ID muncul atau dilahirkan. Jadi baterai percentage itu tidak ada. Kalau kita mau buka baterai percentage, harus buka control center seperti ini, maka akan ada muncul baterai percentage. Lebih tepatnya, desain yang terbarunya itu tidak ada untuk iPhone XR, 12 mini, iPhone 11 dan 13 mini. Ya, ini sudah di Beta 8, jadi gue pastikan kayaknya memang tidak ada fitur tersebut untuk device-device seperti iPhone XR, iPhone 11, 12 mini dan 13 mini. Seperti itu, karena gua pun tidak ada pembaruan ya. Kalau kita cek di setting juga di bagian baterai, tidak adanya baterai percentage di sini kayak gitu. Jadi ya udah, mau gimana, terima aja ya. Lalu selanjutnya release note-nya. Ya, kalau kita cek di sini release notes-nya pada iOS 16 Beta 8 ini hampir sama dengan Beta 7. Intinya perbaikan, lebih banyak semua perbaikan karena ini ingin menstabilkan iOS 16 ya. Mungkin kayak gitu ya. Jadi ini lebih banyak untuk perbaikan aja, dan ini sama persis dengan Beta 7 isinya, nggak ada yang beda kayak gitu. Jadi ya, mungkin ini memang iOS perbaikan terakhir atau iOS beta terakhir ya, dalam arti tanda kutip. Kalau kita lihat flashback ke sebelumnya atau tahun lalu, di sini kalian bisa lihat ya, di situ iOS 15 Beta 8 paling terakhir sebelum pindah ke 15. Jadi dari 14 ke 15 itu terakhir di betanya iOS 15 Beta 8, dan sekarang untuk iOS 16-nya kayaknya iOS 16 Beta 8 adalah iOS beta terakhirnya, seperti itu. Jadi gue rasa ini adalah iOS untuk menstabilkan aja, atau iOS perbaikan untuk penggunanya yang mencoba versi beta, seperti itu. Lalu isu iPhone storage, sekarang kita cek aja bareng-barengan ya. Di sini ke general, lalu iPhone storage. Isu iPhone storage
storage ini di iOS 16 katanya kembali lagi, tapi gue rasa sih enggak. Buktinya tuh loadingnya juga cepet ya. Kita cek sistem datanya juga sekalian. Nah, sistem datanya juga langsung kebaca dan aman, nggak ada loadingan. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi katanya beberapa hari lalu untuk iPhone storage dan sistem data pada iPhone storage itu mengalami isu. Tapi di iPhone XR khususnya di sini nggak ada, aman-aman aja, nggak ada masalah. Sistem datanya aman di 7,82 GB dan ini dynamic ya, berubah-berubah. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi gua rasa nggak ada isu sih, iPhone storage aman-aman aja. Sudah siap untuk digunakan secara publik menurut gua sih, kayak gitu. Lalu terkait performance, ya performance memang sebenarnya gue merasa yang tadi udah gue bilang sering nge-freeze, tapi saat ini gue rasa udah nggak nge-freeze lagi nih ya. Untuk performance sudah aman banget, mau sosial mediaan, mau main game juga aman nih. Tapi ingat, ini masih beta, tentunya kestabilannya juga masih belum full. Jadi yang dimaksud itu kestabilannya itu belum bener-bener stabil, kayak gitulah kira-kira ya, karena ini masih beta meskipun performance-nya aman. Nah, bicara performance kayaknya nggak afdol kalau kita nggak sekalian benchmark. Oke, kita tes saja menggunakan aplikasi Geekbench di sini. Ya, kalian bisa lihat iPhone XR, iOS 16, Apple A12 Bionic dan RAM-nya 2,77 GB. Jadi kita langsung aja run benchmarknya. Ya, sedang proses, kita tunggu tes benchmarknya ya. Ya, oke. Ini dia skor di iOS 16 beta 8 pada iPhone XR gua. Dan untuk single score-nya ini 1105, lalu untuk multicore-nya 2683. Dan ini memang terlihat ya, untuk single score mengalami penurunan daripada beta 7, tapi untuk multicore-nya justru lebih tinggi di beta 8 daripada beta 7. Kalau beta 7 itu untuk single score-nya di 1115, lalu untuk multicore-nya di 2600. Jadi ada perbedaan ya terkait single score pada iOS 16 beta 8 dan beta 7. Lalu untuk multicore-nya juga sama seperti itu, ada perbedaan terkait iOS 16 beta 8 dan beta 7 seperti itu. Tapi menurut gue ini hanyalah angka aja lah ya, yang penting experience kita menggunakan iPhone. Karena sejauh ini memang aman banget dan gue merasa performance-nya udah lebih baik daripada beta 7. Kalau beta 7 suka nge-freeze kayak gitu. Tapi ini lebih aman menurut gue kayak gitu. Lalu sekarang kita bicara baterai. Nah, sebenarnya gue nggak mau gubris banget terkait baterai ya. Karena kenapa? Ya karena ini masih beta, jadi baterainya itu memang sangat diwajarkan kalau boros gitu loh. Kita cek aja langsung ke bagian setting, lalu bagian baterai di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat activity baterainya ya. Kalian bisa lihat terakhir cabut charger ini di jam 5.30 pagi. Ya ini chargernya lumayan hampir semalaman ya, gue tinggal tidur. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini activity baterainya sampai 100%. Gue udah nggak terlalu mikirin baterai sih, karena ini masih iOS 16 beta. Jadi gue sangat mewajarkan kalau apabila boros atau aneh-aneh, jadi gue ngerasa nggak ada masalah kayak gitu. Kenapa? Karena memang iOS beta itu tidak diperuntukkan untuk digunakan di device utama kalian seperti itu. Ya, kita cek aja sekarang ke bagian battery health. Nah, di sini ya battery health gue masih di 82%, aman banget, nggak ada penurunan ya. Padahal charger tiap hari pakai yang 20 watt. Kayak gitu. Jadi gue rasa untuk baterai, kalaupun teman-teman yang rasa boros banget, cepet panas, ya gimana? Itu memang resiko kalian menggunakan iOS 16 beta kayak gitu. Oke? Nah, itu untuk terkait baterai, performance, dan apa aja yang diperbaiki, serta apa aja yang baru. Tidak ada yang baru, semua perbaikan. Kayak gitu. Oke, sekarang gue mau informasiin karena ini masih beta 8 dan sebetulnya harusnya nanti akan ada versi RC. Versi RC itu adalah rilis kandidat, dimana itu versi terakhir sebelum rilis ke semua pengguna iPhone ya. Jadi kalau kita cek tanggal next week ini atau minggu depan, ini sudah tanggal 7 September. Jadi kemungkinan di tanggal 7 September itu akan rilis versi RC-nya terlebih dahulu. Setelah itu 3 hari atau 1 minggu kemudian iOS 16 resmi dirilis ke publik, ke semua pengguna iPhone. Seperti itu. Jadi prediksi gua minggu depan masuk ke mode atau tahap rilis kandidat atau versi RC. Setelah itu akan diresmikan versi resminya untuk pengguna iPhone. Karena memang tanggal 7 ini adalah patokan di mana Apple event diadakan pada tanggal 7 kayak gitu. Jadi buat teman-teman stay tune aja produk-produk terbarunya Apple ya. Ya udah, gue rasa cukup video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.